Apakah Anda percaya bahwa mental juara bisa mengubah segalanya? Inilah yang baru saja dibuktikan Persib Bandung di Stadion Kanjuruhan. Bermain hanya dengan 10 pemain, tertinggal lebih dulu, tapi tetap berani menyerang hingga akhirnya membungkam Arema FC dengan comeback dramatis 2-1. Gol kemenangan Federico Barba di menit ke-90 bukan hanya menggetarkan jantung, tapi juga menjadi bukti bahwa Pangeran Biru punya DNA juara sejati. Pertandingan ini bukan sekedar 3 poin, melainkan kisah perjuangan, disiplin, dan semangat tanpa menyerah. Dari penyelamatan krusial Teja Paku Alam, kerja keras lini tengah yang tak kenal lelah, hingga sundulan maut Barba yang membungkam ribuan Aremania, semua menjadi bagian dari drama luar biasa yang akan selalu dikenang Bobotoh. Jangan lewatkan keseruan cerita ini sampai akhir karena tiap detiknya penuh emosi. Subscribe biar gak ketinggalan update Persib dan sepak bola Indonesia. Like kalau kamu bangga jadi Bobotoh sejati. Komentar, apakah ini bukti Persib calon juara musim ini? Share ke teman-temanmu biar mereka juga merasakan euforia kemenangan dramatis Pangeran Biru. Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, sore itu menjadi saksi dari salah satu laga paling menegangkan di pekan ke-6 Super League 2025-2026. Pertandingan antara Arema FC melawan Persib Bandung sejak awal sudah diprediksi akan berlangsung panas. Dua tim besar yang sama-sama punya sejarah panjang dan basis supporter yang luar biasa fanatik, bertemu dalam duel yang bukan sekadar pertandingan, tetapi juga pertaruhan gengsi, harga diri, dan posisi di papan klasemen. Sejak siang hari, atmosfer di sekitar stadion sudah terasa mencekam sekaligus penuh antusiasme. Ribuan Aremania memadati tribun dengan atribut kebanggaan mereka, biru tua dan bendera Singo Edan yang berkibar di setiap sudut. Sementara itu, di tribun khusus supporter tamu, terlihat rombongan Bobotoh yang hadir dengan penuh semangat meski jumlahnya tidak sebanyak tuan rumah. Suara tabuhan drum, cant dukungan, dan sorak-sorai penonton bergema, menciptakan suasana yang membuat bulu kuduk berdiri. Bagi Persib Bandung, laga ini punya arti penting. Mereka datang dengan tren positif setelah berhasil mengalahkan Semen Padang, 2-0, dan Persebaya Surabaya, 1-0. Anak asuh Bojan Hoda percaya diri bisa mencuri poin penuh di Malang. Namun, tentu saja tidak mudah. Arema FC, dengan dukungan penuh Aremania, selalu menjelma menjadi lawan yang tangguh ketika bermain di kandang. Laga ini pun menjadi ujian nyata bagi mental Pangeran Biru. Dari awal kick-off, Persib langsung menunjukkan niat mereka. Bojan Hoda menurunkan komposisi terbaiknya dengan formasi yang lebih menyerang. William Barros dan Andrew Jung diplot di lini depan, dengan dukungan dari Ramon Bueno dan Mark Locke yang mengatur tempo di lini tengah. Di lini belakang, duet Mat Ricciardi dan Federico Barba diharapkan bisa menjaga rapat pertahanan, sementara Teja Paku Alam tetap dipercaya sebagai penjaga gawang utama. Di sisi lain, pelatih Arema FC, Marco Santos, menyiapkan strategi yang cukup berani. Ia memasang Arhan Fikri untuk mendukung lini tengah bersama Paulinho, sedangkan di lini depan ada Matheus Blade yang diharapkan bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Strategi mereka jelas, menekan di awal, membuat Persib kehilangan ritme, lalu mencari celah untuk mencetak gol cepat. Seiring peluit pertama dibunyikan, tensi laga langsung tinggi. Persib mencoba mengambil inisiatif serangan lebih dulu, memainkan bola dari kaki ke kaki dengan tempo cepat. Mereka berusaha menguasai lapangan tengah agar bisa mendikte permainan. Namun, Arema FC tidak tinggal diam. Setiap kali pemain Persib menguasai bola, pressing ketat langsung dilakukan. Duel fisik dan benturan antar pemain sering terjadi di menit-menit awal, menandakan betapa kerasnya pertarungan di atas lapangan. Hanya butuh beberapa menit bagi kedua tim untuk menciptakan peluang. Pada menit ke-6, Persib nyaris membuka keunggulan lewat aksi soloran William Barros yang berhasil melewati satu bek Arema, namun tembakan kerasnya masih melambung di atas mistar. Sebaliknya, Arema membalas melalui Paulinho yang mencoba melepaskan tendangan jarak jauh pada menit ke-9. Sayangnya bola masih bisa ditepis Teja Paku Alam. Sorak-sorai penonton semakin membahana. Setiap kali Persib menyerang, Bobotoh di tribun khusus tamu berdiri dan berteriak memberi dukungan. Namun, mayoritas suara stadion tentu saja milik Aremania yang tak henti-hentinya memberikan tekanan mental lewat cant lantang mereka. Laga ini benar-benar berjalan dengan atmosfer yang menegangkan, penuh adrenalin, dan membuat siapapun yang menyaksikan tidak bisa memalingkan mata.
Momentum krusial kemudian datang pada menit ke-12, ketika Arema FC berhasil memecah kebuntuan lebih dulu. Sebuah gol yang menjadi titik awal drama besar di laga ini. Menit ke-12 menjadi momen yang akan selalu diingat oleh Aremania di laga tersebut. Semua bermula dari serangan cepat yang dibangun dari sisi kiri lapangan. Paulinho, pemain asing Arema yang dikenal memiliki akurasi umpan luar biasa, berhasil menguasai bola setelah melewati pressing Ramon Bueno. Dengan cepat ia melihat ruang kosong di area pertahanan Persib yang ditinggalkan Barba yang terlalu maju. Tanpa pikir panjang, Paulinho melepaskan umpan silang terukur ke kotak penalti. Di dalam kotak penalti, Matheus Blade sudah siap menyambut. Dengan timing yang sempurna, ia melompat lebih tinggi dari Patricio Matrichardi. Sundulannya keras, mengarah ke pojok kanan gawang yang sulit dijangkau oleh Teja Paku Alam. Bola meluncur deras, menghantam jaring gawang Persib, dan seketika Stadion Kanjuruhan bergemuruh. Gol! Arema FC unggul 1-0. Sorakan Aremania pecah bak ledakan. Can-can semakin kencang, flare berwarna biru menyala, dan ribuan tangan teracung ke udara. Mereka merayakan gol cepat yang memberi harapan besar untuk meraih kemenangan di kandang sendiri. Sementara itu, wajah pemain Persib terlihat terkejut. Barisan belakang mereka seperti kehilangan koordinasi, dan Teja Paku Alam hanya bisa terduduk sambil menepuk tanah, kecewa karena kebobolan begitu cepat. Gol ini benar-benar menjadi pukulan mental bagi Persib. Bayangkan saja, meski mereka sudah berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal, justru gawang mereka yang jebol lebih dulu. Apalagi gol tersebut tercipta dari peluang pertama yang benar-benar matang bagi Arema. Efisiensi luar biasa dari tim tuan rumah. Bojan Hodak terlihat berdiri di tepi lapangan, memberikan instruksi dengan nada tinggi. Ia menyadari bahwa pemainnya sempat lengah dalam menjaga pergerakan Blade. Matrichardi yang seharusnya menempel ketat, justru kalah duel udara. Situasi ini menjadi alarm keras bagi lini belakang Persib yang terkenal solid di laga-laga sebelumnya. Setelah gol tersebut, Arema semakin percaya diri. Mereka mulai berani memainkan bola lebih lama, tidak lagi terburu-buru, dan mencoba menarik Persib keluar dari zona nyaman. Arhan Fikri beberapa kali menunjukkan keberanian dengan menguasai bola di tengah dan mendikte ritme permainan. Kombinasi umpan pendek antara Paulinho, Arhan, dan Santos membuat lini tengah Persib sedikit kerepotan. Namun, di balik euforia gol cepat, Arema juga tidak boleh terlalu nyaman. Persib adalah tim besar dengan mental baja. Mereka sudah berkali-kali membuktikan mampu bangkit dari situasi tertinggal. Dan benar saja, setelah sempat tertekan beberapa menit, Persib kembali bangkit dengan serangan-serangan berbahaya. Pada menit ke-20, Ramon Bueno hampir saja menyamakan kedudukan lewat sepakan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras ke arah pojok gawang, tetapi kiper Arema dengan sigap berhasil menepisnya. 2 menit berselang, Andrew Jung juga memiliki peluang emas setelah menerima umpan silang dari Febri Haryadi, namun sundulannya masih melebar tipis di sisi kanan gawang. Meski peluang demi peluang tercipta, skor tetap 1-0 untuk keunggulan Arema hingga pertengahan babak pertama. Tekanan semakin tinggi bagi Persib, karena mereka sadar laga di Kanjuruhan tidak boleh berakhir dengan tangan hampa. Setiap menit yang berjalan, bobotoh yang hadir terus berteriak memberi semangat, meski jumlah mereka kalah jauh dari Aremania. Drama baru saja dimulai. Gol cepat Arema adalah pukulan telak, tapi justru menjadi bahan bakar bagi Persib untuk membuktikan mental juara mereka. Babak pertama menjadi ajang uji kesabaran dan konsentrasi, sebelum akhirnya segalanya benar-benar meledak di babak kedua. Kebobolan cepat di menit ke-12 jelas menjadi tamparan keras bagi Persib Bandung. Namun, pengalaman panjang bermain di laga-laga besar membuat skuad Pangeran Biru tidak terpuruk terlalu lama. Mental para pemain diuji, dan perlahan mereka mulai bangkit serta berusaha mengambil alih kendali permainan. Di bawah instruksi keras Bojan Hodak dari tepi lapangan, Persib segera menata ulang strategi dan mencoba menekan balik Arema FC. Setelah gol Matheus Blade, Persib semakin gencar menyerang. William Barros menjadi motor utama di lini depan. Striker jangkung asal Brasil itu berulang kali merepotkan barisan belakang Arema dengan pergerakannya yang tak kenal lelah. Meski dikawal ketat oleh 2 bek lawan, Barros mampu menciptakan ruang kosong bagi rekan setimnya. Di menit ke-17, ia hampir saja mencetak gol penyeimbang ketika berhasil memanfaatkan umpan terobosan Andrew Jung. Sayang, tendangannya masih bisa diblok kiper Arema dengan refleks cepat. Ramon Bueno juga mulai menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang pengatur serangan. Ia aktif membagi bola,
sesekali menusuk ke depan untuk memecah konsentrasi pertahanan lawan. Pada menit ke-21, Ramon melepaskan sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti yang memaksa kiper Arema terbang menyelamatkan gawangnya. Sorak kecewa terdengar dari tribun Bobotoh, karena bola hanya tipis melewati Mistar. Di lini tengah, Mark Klok tampil sebagai dirigen permainan. Pemain naturalisasi asal Belanda itu berusaha menenangkan tempo sekaligus menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Ia tidak hanya menjadi jembatan distribusi bola, tetapi juga membantu memutus serangan balik cepat Arema. Beberapa kali duel fisik antara Klok dan Arhan Fikri terjadi di lapangan tengah, menambah panasnya laga. Tensi pertandingan semakin tinggi. Setiap kali Persib menguasai bola, Arema menerapkan pressing ketat. Paulinho dan Arhan bergantian menutup ruang gerak Klok dan Bueno, sementara lini belakang Arema fokus mengantisipasi pergerakan Barros dan Jung. Namun, strategi bertahan ini membuat Arema harus rela kehilangan dominasi bola. Statistik mencatat hingga menit ke-30, Persib menguasai bola lebih dari 60%. Dominasi ini menunjukkan bagaimana Pangeran Biru berusaha keras untuk membalikkan keadaan. Meski demikian, bukan berarti Arema kehilangan ancaman. Justru dengan strategi menunggu, mereka sesekali melancarkan serangan balik berbahaya. Di menit ke-27, Paulinho nyaris menggandakan keunggulan Arema ketika menerima bola liar di depan kotak penalti. Sepakannya keras mengarah ke gawang, namun Teja Paku Alam tampil gemilang dengan penyelamatan krusial. Sorakan lega terdengar dari kubu Persib, sementara Aremania di tribun sempat berdiri, hampir merayakan gol kedua. Persib terus mengalirkan serangan. Febri Haryadi yang dimainkan di sisi sayap kanan berulang kali mencoba menusuk dan mengirimkan umpan silang. Dengan kecepatan khasnya, ia menjadi senjata tambahan yang merepotkan bek kiri Arema. Di menit ke-34, Febri berhasil melewati kawalan lawan dan mengirimkan crossing akurat ke kotak penalti. Andrew Jung menyambutnya dengan sundulan keras, tetapi bola masih melambung tipis di atas gawang. Kesempatan emas itu membuat Bojan Hodak terlihat menepuk kepala, menandakan kekecewaannya. Semakin mendekati akhir babak pertama, Persib meningkatkan intensitas serangan. William Barros mencoba melakukan kombinasi one-two dengan Ramon Bueno di menit ke-39. Ia berhasil masuk ke kotak penalti, namun tendangannya terlalu lemah dan mudah diamankan kiper. Serangan demi serangan terus dilancarkan, tetapi Arema tetap bertahan dengan disiplin. Marcos Santos tampak puas dengan kinerja anak asuhnya yang berhasil menahan gempuran meski dalam tekanan besar. Suasana di dalam stadion makin panas. Aremania terus memberikan dukungan dengan can keras, sementara Bobotoh tak henti-hentinya berteriak menyemangati tim tamu. Duel antar supporter di tribun terasa sama sengitnya dengan duel para pemain di lapangan. Atmosfer ini membuat laga benar-benar hidup, penuh drama, dan menguras emosi. Pada menit ke-44, Persib mendapat peluang terakhir sebelum jeda. Ramon Bueno melepaskan tendangan bebas dari jarak 25 meter. Bola melengkung indah ke arah pojok gawang. Namun sekali lagi kiper Arema tampil brilian dengan menyelamatkan bola menggunakan ujung jarinya. Skor 1-0 untuk unggulan Arema bertahan hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Meski tertinggal, performa Persib di sisa babak pertama memperlihatkan mental pantang menyerah. Mereka lebih agresif, lebih dominan, dan terlihat siap untuk melanjutkan tekanan di babak kedua. Namun, pekerjaan rumah besar menanti. Bagaimana menembus pertahanan Arema yang begitu rapat sekaligus mengantisipasi serangan balik berbahaya. Babak kedua menjadi panggung penentuan apakah Persib bisa membalikkan keadaan atau harus pulang dengan tangan hampa. Memasuki babak kedua, suasana di Stadion Kanjuruhan semakin menegangkan. Kedua tim kembali ke lapangan dengan tekad baru. Arema ingin mempertahankan keunggulan dan mencari gol tambahan, sementara Persib berambisi besar untuk membalikkan keadaan. Babak pertama yang diwarnai dengan dominasi serangan Persib namun tanpa gol menjadi bekal sekaligus tantangan bagi tim tamu. Begitu peluit babak kedua dibunyikan, Persib langsung menggebrak. Mereka tampil lebih agresif dibandingkan babak pertama. Bojan Hodak tampak memberikan instruksi agar anak asuhnya lebih berani menekan sejak lini depan. Andrew Jung dan Barros ditugaskan untuk menutup ruang gerak dua bek tengah Arema, memaksa mereka melakukan kesalahan saat menguasai bola. Di menit ke-48, Persib hampir menyamakan kedudukan. Febri Haryadi melakukan sprint cepat di sisi kanan, melewati satu bek, lalu melepaskan umpan silang datar ke kotak penalti. Andrew Jung yang sudah berdiri bebas mencoba menendang bola, tetapi sepakan kaki kanannya melenceng tipis di sisi gawang. Bobotoh menjerit kecewa,
Sementara Arema bernapas lega. Tekanan Persib semakin menjadi-jadi. Ramon Bueno mengatur tempo dengan cermat, sementara Mark Klok memberikan keseimbangan di lini tengah. Klok berulang kali memenangkan duel dengan Arhan Fikri, membuat lini tengah Arema sulit berkembang. Dominasi ini terlihat dari penguasaan bola yang semakin berpihak pada Persib. Statistik menunjukkan Persib menguasai hingga 65% penguasaan bola di 15 menit pertama babak kedua. Namun, Arema tetap berbahaya melalui serangan balik. Pada menit ke-52, Paulinho berhasil lolos dari kawalan Mark Klok dan melepaskan umpan terobosan kepada Matthäus Blade. Sang pencetak gol pertama berlari kencang, tinggal berhadapan dengan Teja Paku Alam. Beruntung bagi Persib, Teja bergerak cepat keluar dari gawang dan berhasil menutup ruang tembak. Bola mengenai kakinya dan keluar lapangan. Penyematan, man of the match, hampir saja diraih Blade andai peluang ini berbuah gol. Meski begitu, Persib tidak surut. Mereka justru semakin bersemangat. Tekanan demi tekanan digencarkan. Bojan Hodak tampak memberi sinyal dari pinggir lapangan agar para pemain sayap lebih sering melakukan overlap. Ini membuat Arema harus bertahan lebih dalam, menambah jumlah pemain di kotak penalti untuk mengantisipasi gempuran Persib. Pada menit ke-55, Persib kembali menciptakan peluang emas. Ramon Bueno mengirimkan umpan terobosan akurat ke dalam kotak penalti, yang langsung disambar oleh Barros. Sundulan kerasnya mengarah tepat ke gawang, namun kiper Arema sekali lagi melakukan penyelamatan gemilang. Bola ditepis keluar lapangan, menghasilkan sepak pojok untuk Persib. Gol yang tercipta di menit ke-59 dari kaki William Barros bukan sekadar penyama kedudukan. Ia menjadi simbol kebangkitan Persib Bandung di laga syarat gengsi ini. Setelah tertinggal sejak menit ke-12, Pangeran Biru terus berusaha mengepung pertahanan Arema FC. Namun, gol yang ditunggu baru datang ketika kerjasama apik di kotak penalti benar-benar dimaksimalkan. Kronologi gol itu berawal dari sepak pojok yang dieksekusi Ramon Bueno. Bola diarahkan dengan akurat ke tiang dekat, di mana Andrew Jung sudah bersiap. Sundulannya cukup keras, namun masih membentur bek Arema. Bola mental liar, jatuh tepat di kaki William Barros yang berdiri di area berbahaya. Tanpa pikir panjang, Barros langsung melepaskan sepakan keras dengan kaki kanannya. Bola menghantam tanah lebih dulu sebelum akhirnya menghujam deras ke pojok gawang. Skor berubah, 1-1. Stadion Kanjuruhan seketika senyap di sebagian besar tribun. Sorakan Aremania yang sejak awal begitu lantang, mendadak meredup oleh gol yang lahir begitu cepat dan penuh determinasi. Sebaliknya, tribun khusus bobotoh pecah dalam euforia. Meski jumlah mereka hanya ratusan, suara mereka terdengar membahana. Para pemain cadangan Persib pun melompat dari bangku, berlari ke pinggir lapangan untuk merayakan bersama sang pencetak gol. William Barros sendiri tampak emosional. Setelah mencetak gol, ia berlari ke arah tribun bobotoh, mengepalkan tangan, dan berteriak sekuat tenaga. Ekspresi wajahnya menunjukkan betapa pentingnya gol tersebut, bukan hanya bagi tim, tetapi juga bagi dirinya pribadi yang sedang dalam performa menanjak. Rekan-rekannya langsung mengerubungi, memberikan pelukan hangat di tengah hiruk-pikuk stadion. Gol ini menjadi titik balik yang mengubah dinamika permainan. Persib yang sebelumnya dalam tekanan akibat tertinggal, kini kembali punya kepercayaan diri tinggi. Mereka sadar, dengan mental juara, peluang untuk membalikan keadaan sangat terbuka. Bojan Hodak pun terlihat lebih tenang di pinggir lapangan. Sesekali ia bertepuk tangan, memberi semangat, dan menginstruksikan agar anak asuhnya tetap fokus. Dari sisi lain, ekspresi Marco Santos, pelatih Arema, memperlihatkan kekecewaan mendalam. Ia menepuk tangannya ke udara, terlihat frustrasi karena skema pertahanan yang ia bangun sejak babak pertama akhirnya jebol juga. Ia sempat menoleh ke bangku cadangan, seolah mencari solusi instan, sebelum kembali berdiri di tepi lapangan memberikan aba-aba. Setelah gol Barros, Persib tidak mengendurkan serangan. Justru mereka semakin berani memainkan bola dengan kombinasi umpan pendek cepat. Ramon Bueno dan Mark Klok benar-benar mengambil alih lini tengah. Klok beberapa kali melepaskan umpan terobosan tajam, sementara Bueno menjaga distribusi agar bola terus mengalir ke depan. William Barros yang penuh percaya diri semakin rajin menekan bek lawan. Arema, di sisi lain, terlihat tertekan. Mereka sempat berusaha membalas melalui serangan balik. Pada menit ke-63, Arhan Fikri mencoba menusuk dari sisi kanan, memberikan bola ke Paulinho yang langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Namun,
Bola masih bisa diamankan dengan baik oleh Teja Paku Alam. Tepuk tangan Bobotoh menggema, memuji konsistensi sang kiper yang tetap tenang meski gawangnya sudah sekali jebol. Gol Barros juga menambah panas atmosfer stadion. Aremania yang sebelumnya begitu percaya diri, kini terlihat cemas. Mereka mencoba membangkitkan semangat tim dengan chant lebih keras. Namun justru suara-sorakan mereka kerap berubah jadi keluhan saat Persib mendominasi. Situasi psikologis ini menjadi keuntungan besar bagi Persib. Bagi Barros pribadi, gol ini semakin memperkuat reputasinya sebagai striker andalan Persib. Sejak didatangkan di awal musim, ia memang diproyeksikan menjadi mesin gol utama. Dengan fisik yang kuat, naluri tajam, dan kerja keras tanpa lelah, ia menunjukkan bahwa dirinya layak dipercaya. Gol ke gawang Arema ini pun menjadi catatan penting dalam kontribusinya di musim 2025-2026. Namun, euforia gol penyama kedudukan itu tidak berlangsung lama. Justru setelah gol, Persib menghadapi ujian paling berat di pertandingan ini. Sebuah insiden di menit ke-64 mengubah jalannya laga. Hanya 5 menit setelah William Barros mencetak gol penyama, badai besar menghantam Persib Bandung. Petaka itu datang dari sebuah kesalahan fatal di lini belakang yang berujung pada kartu merah langsung untuk Frans Putros. Situasi ini seakan menjadi titik kritis dalam pertandingan, momen di mana mental Persib benar-benar diuji hingga batasnya. Kejadian itu bermula ketika Patricio Matrichardi melakukan operan yang terlalu lemah ke arah Putros. Bola yang seharusnya bisa diamankan dengan mudah, justru diserobot oleh striker Arema. Dalam situasi panik, Putros mencoba menghentikan laju lawan dengan tackle keras dari belakang. Wasit asal Uzbekistan, Askar Najvaliev, tanpa ragu langsung mengeluarkan kartu merah dari sakunya. Keputusan tegas itu membuat Putros harus keluar lapangan lebih cepat, meninggalkan rekan-rekannya berjuang hanya dengan 10 pemain. Stadion Kanjuruhan langsung bergemuruh. Aremania bersorak kegirangan, menyambut keputusan wasit dengan tepuk tangan dan teriakan lantang. Mereka merasa inilah kesempatan emas bagi tim kesayangan untuk kembali unggul. Sebaliknya, wajah para pemain Persib tampak muram. Mark Klok mencoba berdebat dengan wasit, namun keputusan tidak berubah. Putros berjalan gontai menuju ruang ganti, menundukkan kepala, seakan menyesali kesalahannya. Di pinggir lapangan, Bojan Hodak terlihat frustrasi. Ia mengangkat kedua tangannya ke udara, lalu bertepuk tangan keras, mencoba menyemangati pemain lain agar tidak kehilangan fokus. Dalam situasi genting seperti ini, Hodak tahu bahwa menjaga mental lebih penting daripada sekadar taktik. Ia segera memanggil beberapa pemain senior, memberi instruksi agar lini belakang tetap solid dan tidak mudah panik. Bermain dengan 10 pemain jelas bukan hal mudah, apalagi di laga tandang melawan tim sebesar Arema. Secara logika, Persib seharusnya memilih untuk bertahan dan mencari hasil imbang. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya menutup permainan, Pangeran Biru tetap tampil menyerang. Mereka menunjukkan mental juara yang sesungguhnya. Mental pantang menyerah meski dalam kondisi sulit. Mark Klok mengambil alih peran sebagai motivator di lapangan. Ia terus berteriak, mengatur posisi rekan-rekannya, dan memberi semangat agar tetap fokus. Ramon Bueno pun meningkatkan intensitas permainannya. Tidak hanya mengatur serangan tetapi juga turun membantu pertahanan. Di lini depan, Barros dan Andrew Jung tetap berusaha menekan, meski dengan stamina yang mulai terkuras. Arema, yang unggul jumlah pemain, seharusnya bisa memanfaatkan situasi untuk menekan habis Persib. Namun, yang terjadi justru mengejutkan. Alih-alih tampil agresif, mereka malah memilih bermain hati-hati. Seolah takut kecolongan, Marcos Santos memberi instruksi agar pemainnya lebih banyak menunggu dan mencari celah lewat serangan balik. Keputusan ini justru menjadi bumerang. Persib yang hanya bermain dengan 10 orang, malah tampak lebih hidup. Mereka berlari lebih kencang, bertahan lebih rapat, dan menyerang dengan keberanian luar biasa. Bobotoh yang hadir di tribun kembali bersemangat, menyaksikan bagaimana tim kesayangan mereka menunjukkan mental baja di bawah tekanan. Sorakan dukungan semakin kencang, seakan menjadi bahan bakar tambahan bagi para pemain di lapangan. Sejak kartu merah Frans Putros di menit ke-64, pertandingan berubah menjadi duel mental. Secara teori, Persib berada di posisi tertekan. Hanya dengan 10 pemain, melawan Arema yang didukung puluhan ribu Aremania di Stadion Kanjuruhan, banyak yang memprediksi Pangeran Biru akan bertahan total. Namun yang terjadi di lapangan benar-benar di luar dugaan. Bukannya pasif, Persib justru menunjukkan mental baja yang membuat semua orang tertegun.
Setiap pemain bekerja 2 kali lipat. Mark Klok terlihat seperti mesin yang tak pernah lelah. Ia berlari ke segala penjuru lapangan, mengatur tempo, merebut bola, sekaligus membangun serangan. Ramon Bueno, gelandang baru yang semula diragukan, kini tampil luar biasa. Ia bermain lugas, sigap menutup ruang, dan pandai mengalirkan bola ke lini depan. Di belakang, Matrichardi menjadi benteng terakhir bersama Teja Paku Alam yang terus memberikan instruksi lantang dari mulut gawang. Sorakan bobotoh yang jumlahnya kalah jauh dari Aremania terdengar semakin lantang, seakan mengimbangi ribuan suara lawan. Persib, 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 teriak mereka, memberi energi tambahan bagi pemain yang sudah kelelahan. Dari pinggir lapangan, Bojan Hodak berdiri tegak, jarang duduk, matanya fokus penuh pada jalannya pertandingan. Sesekali ia memberi kode tangan, sesekali ia bertepuk tangan, memastikan anak asuhnya tetap bersemangat. Arema, yang unggul jumlah pemain, justru terlihat canggung. Mereka menguasai bola lebih sering, tapi kurang berani menusuk. Tekanan justru ada pada pundak mereka. Setiap kali bola hilang, Persib melakukan transisi cepat yang membuat bek Singo Edan panik. Arhan Fikri dan Paulinho beberapa kali mencoba menusuk dari sisi sayap, tetapi crossing mereka selalu dipatahkan oleh Matrichardi atau Federico Barba yang bermain disiplin. Momentum penting terjadi di menit ke-72. Arema hampir saja mencetak gol ketika Paulinho mendapat ruang tembak di dalam kotak penalti. Tendangannya keras dan terarah ke sudut bawah gawang. Namun, Teja Paku Alam melakukan penyelamatan spektakuler. Dengan refleks luar biasa, ia terbang ke kanan dan menepis bola dengan ujung jarinya. Bola membentur tiang lalu keluar lapangan. Seluruh bobotoh bersorak, sementara para pemain Persib berlari ke arah Teja untuk memberi tepukan di bahunya. Itu bukan sekadar penyelamatan biasa, itu adalah pernyataan bahwa Persib tidak akan menyerah begitu saja. Setelah momen itu, semangat Persib semakin berkobar. Mereka mulai menekan kembali, meski stamina terkuras. Barros, yang mencetak gol penyama, berlari tanpa henti mengejar setiap bola. Andrew Jung, dengan tubuh jangkungnya, menjadi target man yang sulit dijatuhkan. Bahkan, ketika Arema mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Persib justru berhasil menahan mereka dengan pressing ketat. Bojan Hodak terlihat tersenyum tipis. Ia tahu, inilah mental juara yang selalu ia tanamkan sejak awal musim. Baginya, sepak bola bukan hanya soal taktik, tapi soal hati dan keberanian. Dan malam itu, anak-anak Persib membuktikan bahwa mereka memiliki keduanya. Di menit ke-80, terjadi lagi momen yang membuat jantung bobotoh berdegup kencang. Dari serangan balik cepat, Klok memberikan umpan terobosan brilian kepada Barros. Striker asal Brasil itu berlari kencang, hanya tinggal berhadapan dengan kiper. Sayangnya, tendangan kerasnya masih bisa ditepis. Bola liar disambar Andrew Jung dengan sundulan, tapi kali ini membentur mistar gawang. Bobotoh yang sudah hampir melompat ke girangan kembali terdiam, lalu bertepuk tangan panjang untuk menghargai usaha luar biasa para pemain. Sementara itu, Aremania mulai resah. Mereka terus bernyanyi, tapi nada suara mereka terdengar berbeda, ada kegelisahan. Mereka tahu, jika tidak segera memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, keadaan bisa berbalik arah. Dan benar saja, Persib tetap mampu mengimbangi permainan hingga memasuki menit-menit akhir. Laga berjalan makin panas. Duel fisik kerap terjadi di lini tengah. Wasit Najvaliev beberapa kali harus meniup fluid untuk meredam tensi. Namun, para pemain Persib tetap disiplin, tidak terpancing emosi meski provokasi datang dari lawan maupun tribun. Fokus mereka hanya satu, bertahan dengan hati-hati, lalu menunggu satu momen emas untuk membalikkan keadaan. Dan momen itu akhirnya tiba. Menit ke-90, ketika stamina terkuras, ketika harapan tampak tipis, tiba-tiba sebuah peluang emas lahir. Dari kaki seorang pemain yang mungkin tak banyak diprediksi akan menjadi pahlawan malam itu, Federico Barba. Menit ke-90, papan skor masih menunjukkan angka 1-1. Arema tampak frustasi, sementara Persib justru masih menjaga asa. Saat itu, Ramon Bueno mendapat bola di tengah lapangan setelah merebut dari Arhan Fikri. Dengan tenang, ia mengirimkan umpan ke sisi kanan tempat Ezra Walian yang baru masuk sebagai pemain pengganti. Ezra menggiring bola, lalu melihat Barros dan Jung dijaga ketat. Ia pun memutuskan untuk melepaskan umpan lambung ke arah kotak penalti. Bola melambung tinggi, seolah mengambang di udara.
Para pemain Arema berusaha menyundul, tapi yang paling sigap justru Federico Barba. Bek asal Italia itu naik lebih tinggi dari semua pemain, menanduk bola dengan kekuatan penuh. Sundulannya keras, mengarah ke tiang jauh, dan tak mampu dijangkau kiper Arema. Bola bersarang di gawang. Gol. Persib berbalik unggul 2-1. Stadion Kanjuruhan sontak terdiam. Aremania yang sedari tadi bernyanyi terhenti seketika. Hanya terdengar sorakan bobotoh di pojok stadion, meledak bagai petasan di malam gelap. Mereka melompat, berpelukan, menangis bahagia menyaksikan momen bersejarah ini. Para pemain Persib berlarian ke arah Barba, menubruknya dengan penuh euforia. Sang bek Italia, yang biasanya tenang, kali ini menjerit sekuat tenaga sambil menepuk lambang Persib di dadanya. Gol Barba bukan sekadar angka di papan skor. Itu adalah simbol perlawanan. Simbol bahwa Persib tidak bisa diremehkan, bahkan saat hanya bermain dengan 10 pemain. Sebuah bukti nyata dari semangat juang yang tak pernah padam. Bojan Hodak terlihat melompat di pinggir lapangan, mengepalkan tangan ke udara. Ekspresinya penuh kebanggaan, karena tahu anak-anak asuhnya telah menjawab kepercayaannya dengan aksi heroik. Para pemain Arema terlihat lunglai. Mereka terdiam, beberapa menunduk, tidak percaya bisa kebobolan di menit akhir melawan tim yang kekurangan pemain. Marcos Santos hanya bisa berdiri terpaku, ekspresi wajahnya pucat. Ia sadar, skema bertahan hati-hati yang ia pilih malah berbalik menghancurkan timnya sendiri. Setelah gol, sisa waktu hanya tinggal beberapa menit ditambah injury time. Arema mencoba menyerang habis-habisan, tapi Persib bertahan mati-matian. Semua pemain turun membantu. Bahkan Barros yang biasanya menunggu di depan, kali ini ikut turun ke belakang, menutup ruang. Teja Paku Alam kembali jadi pahlawan dengan satu penyelamatan gemilang di masa tambahan waktu. Peluit panjang akhirnya berbunyi. Skor akhir, Arema FC 1-2 Persib Bandung. Begitu wasit meniup peluit, para pemain Persib langsung bersujud syukur di tengah lapangan. Bobotoh bersorak histeris, melambaikan bendera biru dengan penuh kebanggaan. Mereka tahu, ini bukan sekadar kemenangan. Ini adalah bukti mental juara, bukti bahwa Persib adalah tim yang lahir dari semangat, keberanian, dan kebersamaan. Di konferensi pers setelah laga, Bojan Hodak hanya berkata singkat, "Ini adalah Persib. Kami tidak pernah menyerah. Bahkan dengan 10 pemain, kami masih percaya pada kemenangan. Dan malam ini, kami membuktikannya." Ucapan itu menjadi penutup sempurna dari drama besar di Kanjuruhan. Setelah peluit panjang dibunyikan dan skor akhir 2-1 terpampang di papan Stadion Kanjuruhan, suasana stadion terbelah dua. Di satu sisi, bobotoh kecil yang hadir bersorak penuh kebanggaan. Di sisi lain, ribuan Aremania terdiam dengan wajah kecewa. Namun sorotan terbesar justru beralih kedua sosok di pinggir lapangan, Bojan Hodak dan Marcos Santos. Bojan Hodak, senyum kepuasan dan evaluasi. Pelatih asal Kroasia itu tampak tenang saat memasuki ruang konferensi pers. Di wajahnya terpancar kepuasan, meski suaranya tetap kalem dan datar. Bojan sudah dikenal bukan tipe pelatih yang suka berlebihan, tetapi kali ini ia tidak bisa menutupi rasa bangga. Ini adalah pertandingan yang berat, terutama karena kami bermain dengan 10 orang. Tetapi anak-anak tetap disiplin, tetap percaya, dan akhirnya kami bisa mencetak gol kedua. Itu yang membuat saya senang, ujar Bojan. Bojan menjelaskan bahwa kunci kemenangan ada pada sikap disiplin pemain dalam menjalankan instruksi. Ia menegaskan sejak awal bahwa meski kekurangan jumlah, jangan pernah menyerah pada permainan. Menurutnya, inilah identitas Persib yang ingin ia bangun. Tim yang tidak hanya mengandalkan kualitas individu, tetapi juga kekuatan mental kolektif. Namun, ia tidak lupa menyebut bahwa ada evaluasi penting. Gol Arema, katanya, seharusnya bisa diantisipasi lebih baik. 1 peluang, 1 gol. Itu menunjukkan kami harus lebih fokus. Akan ada evaluasi soal marking di area kotak penalti. Tapi secara keseluruhan, saya pikir kami bermain cukup baik, apalagi dengan jadwal yang sangat padat, tambahnya. Bojan menyinggung laga AFC Champions League melawan Lion City Sailors yang berlangsung hanya 4 hari sebelumnya. Ia mengakui kelelahan sempat memengaruhi intensitas permainan. Tetapi justru disitulah mental tim teruji. Jadwal padat bukan alasan. Dan pemain saya membuktikan bahwa mereka bisa menghadapi tekanan itu, ucapnya. Mental juara yang disorot.
Yang paling mendapat pujian dari Bojan bukan hanya gol Barba atau penyelamatan Teja, tetapi semangat kolektif seluruh pemain. Kami kehilangan Putros karena kartu merah. Itu situasi sulit. Tapi alih-alih panik, pemain justru bermain lebih kompak. Itu mental juara, katanya. Bojan menambahkan bahwa kemenangan seperti ini akan sangat berpengaruh pada perjalanan musim. Ia percaya bahwa setiap tim besar butuh kemenangan dramatis untuk membentuk kepercayaan diri. Menang dengan mudah itu bagus. Tapi menang dengan penuh perjuangan, saat semua orang meragukanmu, itu yang membuat tim lebih kuat, tegasnya. Marcos Santos, bangga tapi kecewa. Di kubu Arema, suasana kontras. Marcos Santos, pelatih asal Brasil, datang ke konferensi pers dengan wajah yang masih tegang. Ia mengaku bangga dengan perjuangan Arhan Fikri dan kawan-kawan, tetapi di sisi lain ia kecewa berat dengan hasil akhir. Kami sudah menyiapkan pertandingan ini sepanjang minggu. Para pemain bekerja keras. Mereka bermain bagus. Saya bangga dengan usaha mereka. Tetapi kami kembali kebobolan lewat bola mati. Dan itu sangat menyakitkan, ujar Marcos. Ia menyoroti kelemahan timnya dalam mengantisipasi situasi set piece. Padahal, itu sudah dilatih berulang kali. Kami tahu kualitas Bandung. Kami tahu mereka punya eksekutor bola mati yang berbahaya. Tapi kami tetap kebobolan. Itu harus segera kami perbaiki, tambahnya. Marcos juga menyindir keputusan wasit asal Uzbekistan, Askar Najvaliev. Menurutnya, ada momen penalti yang seharusnya diberikan untuk Arema. Saya tidak mau terlalu banyak bicara soal wasit, tapi ada keputusan yang membuat kami kecewa. Penalti jelas yang tidak diberikan. Itu bisa mengubah jalannya pertandingan, kata Santos dengan nada kesal. Perang narasi dua pelatih. Perbedaan perspektif antara Bojan dan Marcos menggambarkan dinamika pertandingan ini. Bagi Bojan, kemenangan adalah hasil dari disiplin dan mental baja. Bagi Marcos, kekalahan adalah buah dari kelengahan dan keputusan wasit. Keduanya sama-sama benar dari sisi masing-masing. Namun yang jelas, suara dari bangku pelatih menunjukkan betapa dramatisnya laga ini. Bojan melihat kemenangan sebagai pembuktian identitas tim. Marcos melihat kekalahan sebagai pelajaran pahit yang harus segera diperbaiki. Dan di antara perbedaan itu, satu fakta tetap berdiri tegak. Persib keluar sebagai pemenang. Kemenangan 2-1 atas Arema bukan hanya 3 poin biasa. Bagi Persib Bandung, ini adalah kemenangan dengan makna yang jauh lebih dalam. Ini tentang momentum, tentang mental juara, dan tentang posisi mereka di klasemen sementara Super League 2025-2026. Dengan tambahan 3 poin, Persib kini mengoleksi 10 poin dari 6 laga. Mereka naik ke posisi keempat klasemen sementara, hanya tertinggal tipis dari 3 besar, Borneo FC Samarinda, Persija Jakarta, dan PSIM Yogyakarta. Catatan ini semakin spesial karena Persib meraih kemenangan beruntun di 3 laga terakhir, 2-0 atas Semen Padang, 1-0 atas Persebaya Surabaya, dan kini comeback 2-1 melawan Arema. Tren positif ini membuat Bobotoh mulai percaya bahwa Persib memang sedang dalam jalur juara. Di sisi lain, kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Arema. Mereka turun ke posisi ke-8 dengan 8 poin dari 6 laga. 2 kekalahan beruntun membuat kepercayaan diri tim menurun. Aremania yang hadir di stadion pun merasa kecewa, karena momen kebangkitan tim selalu gagal dipertahankan. Marcos Santos kini berada di bawah tekanan besar untuk segera memperbaiki situasi. Kemenangan dramatis dengan 10 pemain bukan hanya soal angka di klasemen. Itu soal kepercayaan diri. Para pemain Persib kini memiliki keyakinan bahwa mereka bisa mengalahkan siapa saja, bahkan dalam kondisi paling sulit. Teja Paku Alam berkata singkat setelah laga, "Kami tidak pernah menyerah. Kami tahu Bobotoh menunggu kami membawa pulang kemenangan. Dan malam ini, kami lakukan itu." Ucapan itu menggambarkan betapa besar makna kemenangan ini. Tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanyalah keyakinan. Federico Barba memang jadi pahlawan dengan gol sundulannya. Tapi kemenangan ini lahir dari kolektivitas. Klok dan Bueno yang bekerja tanpa lelah di lini tengah. Barros dan Jung yang jadi ujung tombak tekanan. Inilah kemenangan yang diraih seluruh tim, bukan hanya 1 atau 2 individu. Dan inilah bukti bahwa Persib memang punya mental juara. Kemenangan atas Arema dianggap banyak pihak sebagai titik balik musim ini. Media nasional menulis bahwa Persib sudah menunjukkan wajah juara. Analis sepak bola menilai bahwa jika tren positif ini berlanjut,
Persib bisa menjadi kandidat kuat juara Super League 2025-26. Namun Bojan Hodak tetap merendah. Musim masih panjang. Kami baru memainkan 6 pertandingan. Masih ada banyak yang harus diperbaiki. Tapi, saya senang karena tim sudah berada di jalur yang benar, katanya. Meski hanya ratusan bobotoh hadir langsung di Kanjuruhan, suara mereka terdengar sangat lantang. Usai laga, mereka bernyanyi, melompat, dan mengibarkan bendera biru. Di Bandung, ribuan bobotoh yang menonton bareng di berbagai titik kota juga merayakan kemenangan ini dengan konvoy kecil-kecilan. Bagi bobotoh, kemenangan ini bukan hanya soal poin, tetapi soal harga diri. Mengalahkan Arema di Kanjuruhan dengan 10 pemain adalah bukti bahwa Persib memang layak disebut tim besar.